Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, pada kali pertemuan ini pembelajaran kita tentang kandungan surah Al-Kafirun. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, bahwasanya sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun ini ada beberapa hal kisah yang dahulu. Kenapa surah ini diturunkan? Bahwasanya ada orang kafir yang datang kepada Rasulullah. Mereka meminta negosiasi kepada Rasulullah. Dengan apa? Mereka mengajak Rasulullah supaya mereka itu mau bergantian beribadah kepada Allah atau bergantian beribadah kepada agama mereka sendiri. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau mengikuti agamamu, tetapi juga engkau mengikuti agama kami dengan negosiasi 1 hari agama kami, beribadah agama kami kepada Tuhan kami, esok harinya kami beribadah kepada agamamu ya Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah belum bisa menjawab karena tidak ada dalil yang turun. Nabi Muhammad itu Rasulullah kalau ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan landasan dalil yang dari Allah SWT. Oleh karena itu turunlah surah Al-Kafirun ini. Maka turun tadi surah Al-Kafirun ini dijelaskan sama Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Allah SWT, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada kali ini mari kita artikan surah Al-Kafirun ini secara ayat per ayat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka bertanya tadi kepada Rasulullah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata Allah, sampaikan Muhammad bahwasanya kamu tidak menyembah apa yang mereka sembah. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa Tuhan mereka dan tidak perlu menyembah Tuhan mereka. Lalu lanjut ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bahwasanya mereka juga tidak boleh bermain-main dalam agama kita. Mereka seakan-akan ingin menyembah Tuhan kita hanya sehari, besok menyembah Tuhan mereka. Itu orang-orang kafir, itu lebih berbahaya. Terus selanjutnya, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kita pun juga dilarang seperti itu. Kita tidak boleh menyembah Tuhan mereka, apalagi 1 hari menyembah Tuhan mereka, 1 hari menyembah Tuhan kita, itu tidak boleh. Oleh karena itu dengan ayat ini Allah turunkan kepada mereka biar mereka itu mengerti dan kita juga paham, agar tidak kita itu terjauhi dari kemunafikan, kemungkaran. Ayat selanjutnya apa? Wala antum abiduna ma a'bud,
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang apa yang kusembah. Ini sama halnya dengan ayat yang ketiga tadi. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahwasanya agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Tidak boleh kita campur adukkan dalam beragama. Oleh karena itu kita seharusnya kita fokus pada agama kita. Maka disebut dalam Al-Quran itu, masuklah engkau ke dalam Islam yang sempurna. Artinya dalam sempurna tidak bermain-main dalam agama, tidak bercanda-canda dalam agama, karena sanksinya sangat besar. Termasuk orang kafir, orang kufur kepada Allah, itu kita jauhi. Kita harus kuat dalam agama kita. Kita jangan pernah seakan-akan mempermaini agama kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini anak-anak, bahwasanya surah Al-Kafirun ini menjelaskan yang pertama, toleransi beragama. Nah, mengapa Bapak bilang toleransi beragama? Karena tadi kita sudah membaca lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Bahwasanya toleransi di sini, kita itu beragama tidak mengganggu agama orang lain, dan kita juga tidak, dan mereka juga tidak boleh mengganggu agama kita. Bukannya begitu anak-anak? Jadi ketika kita dalam toleransi beragama, kita tidak menganjurkan mereka, memaksakan mereka untuk masuk agama kita, dan kita juga mereka juga tidak boleh memaksa kita untuk masuk ke dalam agama mereka. Cuma itu yang membuat perbedaan kita di antara mereka. Kalau dalam pertemanan, kita boleh saja berteman sama siapapun, agama apapun, dalam sekedar pertemanan maupun dalam keadaan berjualan beli, itu juga boleh. Dalam hal bermuamalah itu juga boleh. Tapi yang di dalam agama, kita tidak dianjurkan dalam toleransi agama. Oleh karena itu, berapa banyak pada hari ini mereka sudah melanggar aturan agama kita, seakan-akan mengatakan itu toleransi agama. Kalian besok dalam beragama tidak boleh seperti itu. Contoh, melaksanakan perayaan hari tahun baru, itu tidak boleh. Itu bukan hari raya kita, itu orang-orang kafir. Oleh karena itu, hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka sama ia seperti kaum tersebut. Kita merayakan hari tahun baru, itu tahun baru orang kafir. Kita bakar ayam, kita menunggu sampai jam 12 malam, lalu kita membakar kembang api, seakan-akan kita memuliakan agama lain. Itu tidak boleh. Bukan hal seperti itu dalam toleransi agama. Silakan berteman, tapi tidak dengan akidah, tidak dengan keyakinan kita. Kita tetap memegang akidah dan keyakinan kita. Jangan seperti itu. Ayo, siapa nih yang kemarin tahun baru keluar, itu jangan dilakukan lagi seperti itu. Ada kalanya yang telah lalu, biarlah berlalu. Ada kalanya akan datang, jangan pernah dibuat kembali. Selanjutnya, apa lagi kesimpulannya? Bahwasanya surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk memperkuat keimanan. Seorang muslim dianjurkan untuk membaca dan mengamalkan surah Kafirun setiap harinya untuk memperkuat keimanan, sehingga membuat iman lebih kuat dan tidak mudah untuk berpengaruh dengan berbagai hal. Bahwasanya surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk menguatkan agama kita. Bahwasanya Al-Kafirun ini meyakinkan kita untuk kepada Allah, pada agama kita, terutamanya beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya yang dapat diambil kesimpulan
dari surah Kafirun ini. Apabila kita mengamalkan surah Al-Kafirun, kata Nabi Muhammad SAW, itu sama seperti membaca kedua surah, membaca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu perumpamaannya sama dengan 2 rakaat, melaksanakan 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Nah, itu menurut Tabrani. Nah, itu yang dapat diambil kesimpulan bahwa surah Al-Kafirun ini kita baca perumpamaannya bagaikan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Apabila kita mengamalkan lalu kita menghafalkan untuk menjadikan ini pedoman kita, bukan hanya surah Al-Kafirun saja ya, tapi seluruhnya, seluruh ayat Al-Quran, seluruh surah Al-Quran, namanya Al-Quran itu menjadi pedoman dan petunjuk kita. Apabila kita kembali kepada jalan kita, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, kita insya Allah akan sampai kepada tujuan. Bahwasanya aluran seperti inilah yang menjadi acuan kita, pegangan kita untuk yang akan datang. Jangan pernah menggoyahkan iman kita karena satu hal. Jangan pernah kita menggoyahkan iman kita karena hal-hal yang tidak baik. Contoh, berapa banyak orang meninggalkan agama kita karena harta. Berapa banyak orang meninggalkan agama kita karena pangkat. Berapa banyak orang meninggalkan agama kita karena menikah dengan seseorang. Ya, karena itu agama kita mengajarkan hal seperti itu. Kalau ingin masuk dalam Islam, masuklah Islam secara sempurna. Jangan karena hal-hal lain kita tinggalkan agama kita tinggalkan agama yang diajarkan orang tua kita, sehingga kita putus kerabat dengan orang tua kita. Silakan bertoleransi dalam hal apapun, tapi dengan agama tidak boleh kita satukan, tidak boleh kita adukan. Agama kita untuk kita, agama mereka untuk mereka. Karena itu pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lain waktu kita sambung. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.